Halo Sobat Putar Belung semua, salam Koakmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di Kamboja BF, Banjarnegara. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar burung anggungan, khususnya burung puter pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik sukses ternak puter pelung. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sukses ternak puter pelung. Baiklah teman-teman ya, kepada teman-teman semua, khususnya sebagai pelestari atau peternak ya, juga penghobi ya, penghobi burung puter pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman tentang cara sukses ya ternak puter pelung. Sukses berternak puter pelung ini menurut saya ya, ketika kita bisa menghasilkan produk ya, produk anakan puter pelung yang berkualitas dan dalam jumlah yang banyak ya, artinya produktif ya itu. Nah, pada kali ini saya sedang ngecek di kandang kami ya. Ini sebagian besar burung-burung saya ini selalu produk ya, maka kepuasan tersendiri bagi pembreeding ya atau bagi peternak ketika produknya itu lancar ya, lancar selalu produknya. Nah ini contoh saya lihat satu persatu ya dalam sebuah kandang ya. Nah ini sudah beranak, ini anaknya satu ini ya. Satu atau dua itu nggak jadi masalah ya, yang penting pertumbuhannya itu sehat teman-teman, karena kalau pertumbuhannya sehat akhirnya nanti bisa menghasilkan burung yang bagus juga ya. Tetapi kalau peyikannya atau anakannya ini kurang sehat, nah akhirnya nanti sampai besar pun itu kualitasnya juga akan kurang baik. Nah, yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, pertama ini yang penting indukan-indukan kita ini bisa bagaimana caranya rutin produknya ya. Kalau yang produktif ya, yang artinya rutin produk itu bisa di rata-rata itu 1 bulan ya sekali beranak ya, sekali menurunkan keturunan ya gitu. Nah ini contohnya ini di kandang ini indukannya ini adalah puter pelung kelas lomba teman-teman ya. Nah ini beranak satu, ini sudah di usia hampir 2 minggu ini anakannya teman-teman ya. Nah ini nanti sekitar 2 minggu lagi ini kita sapih ya. Nah biasanya ketika disapih ini langsung bertelur kembali ya. Demikian juga kandang-kandang yang lain ya, ini contohnya ini di kandang bawahnya. Nah ini sedang makan nih ya. Nah ini ya, ini juga usia sekitar 2 minggu juga ya, 2 minggu. Ini sebenarnya sudah mulai latihan nucuk-nucuk sendiri, tapi juga masih diloloh teman-teman ya. Nah biasanya saya sapih ketika sudah usia 1 bulan ya. Nanti pas disapih, nah kemudian biasanya langsung indukannya bertelur kembali. Nah ini kenapa bisa produktif lancar seperti itu memang ada beberapa rahasia ya, atau beberapa tip ya, atau hal-hal yang harus kita cermati teman-teman. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman ya, barangkali bisa sebagai referensi ketika teman-teman ingin berternak puter pelung ya. Jadi cukup mudah ya. Yang pertama adalah yang penting indukan ya. Indukan ini adalah usia produktif teman-teman. Jadi kita pilih indukan yang
baik ya, tentunya yang suaranya juga sudah pilihan ya, sudah kita seleksi ya, kemudian kesehatannya juga lebih bagus ya. Nah, setelah itu dari segi usia untuk indukan itu biasanya saya mulai dari usia siapan teman-teman ya. Usia siapan itu usianya sekitar 6 atau 7 bulan ya. Itu biasanya sudah siap produk. Nah, ketika itu kita pilih jantan dan betinanya ya. Nah, setelah sudah pasti kita masukkan ke dalam sebuah kandang seperti ini ya. Ini kandang kotak biasa ya, ukurannya juga termasuk kecil, ini hanya 40 kali 40 kali 60 ya. Nah, setelah itu kita jaga usia indukan ya, contohnya seperti ini yang di atas ya. Ini indukannya usianya ini baru 1 tahun ya. Ini baru sekitar 3 kali produk ini teman-teman ya. Nah ini biasanya kadang beranak 2, terus kadang beranak 1 ya. Itu tidak masalah ya. Yang penting pertumbuhan anaknya itu bagus ya. Nah ini. Nah kembali kepada soal usia indukan ya. Rahasia yang pertama supaya produktivitasnya lancar ya. Ini memang ada usianya teman-teman, usia produktif namanya. Nah itu khususnya untuk betinanya ya. Betina itu usahakan maksimal usia produktif itu biasanya sampai usia 2 tahun teman-teman. Makanya ketika sudah betinanya lebih dari 2 tahun itu biasanya saya ganti ya, saya ganti dengan betina yang baru yang usianya masih lebih muda, yaitu biasanya dari mulai usia siapan. Nah, usia yang sudah 2 tahun lebih itu biasanya saya istirahatkan dulu ya. Saya istirahatkan dulu di kandang umbaran ya. Nah, itu untuk memperbaiki lah istilahnya, memperbaiki kondisi tubuh ya supaya segar kembali. Karena kalau produksi dipacu terus-menerus itu juga biasanya kondisinya menjadi istilahnya lelah lah ya, kurang baik. Nah itu biasanya saya ganti lagi ya. Nah contohnya indukan ini juga usianya belum ada 2 tahun teman-teman ya. Ini juga baru sekitar 4 kali produk ini berarti sekitar usia 1 tahunan ini indukannya. Nah itu jadi faktor yang pertama yang menentukan supaya produktivitasnya itu bisa lancar ya, bisa di rata-rata katakanlah 1 bulan sekali itu produk. Nah itu usia indukan jangan lebih dari 2 tahun khususnya indukan betinanya. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua rahasianya ya, ini seperti ini ya. Nah ini kebetulan pejikannya 2 ini teman-teman. Tuh ya, pejikannya 2. Nah ini juga indukan masih muda ya. Ini baru 5 kali produk ini ya, 5 kali produk berarti usianya ya sekitar indukannya ya sekitar 1 tahunan lah ini usianya ini. Nah yang menentukan lagi supaya produktivitasnya lancar itu dari pakannya teman-teman ya. Pakannya ini adalah pakan yang saya racik sendiri, ini contohnya seperti ini ya. Nah ini unsurnya pakannya terdiri dari beras merah, beras putih, millet putih, kemudian kacang hijau, kemudian sedikit fur ayam ya, karena ini sedang makani sehingga fur ayam ini penting supaya penyikanya ini menjadi lebih gemuk dan lebih cepat besar itu. Tetapi nanti ketika sudah tidak makani, nah itu fur ayam sudah kita tidak pakai lagi. Nah ini jadi rata-rata ini produknya lancar ya teman-teman. Ini sampel dari 3 kandang ya. Ini produk semua ya. Tuh, ya ini kandang yang atas juga ya. Ini pijikannya ini yang ditangkring ini sudah hampir bisa disapih ya. Terus ini kita lihat ke kandang yang lain ya teman-teman ya. Ya. Nah, kalau ini kandang ombyokan teman-teman ya. Ombyokan usia-usia siapan ini ya sebagai stok indukan.
Ini saya persiapkan juga. Nah, ini ya. Ini beberapa usia siapan yang nanti sebentar lagi bisa produktif ya ketika kita jodohkan. Nah, kita lihat pandang lain lagi ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau ini kemarin sudah disapih tetapi belum bertelur kembali ya, walaupun ini sudah kawin ya, sehingga ya dalam waktu dekat ini pasti akan bertelur kembali. Ini indukan yang sudah agak tua teman-teman ya, usianya sudah 2 tahun lebih ya, tetapi ini betinanya belum saya ganti sehingga produknya agak lambat teman-teman. Iya, ini nih contohnya ini. Oke, nah berikutnya ini, ini sedang mengeram teman-teman ya, sedang mengeram. Nih, artinya semuanya itu dalam kondisi yang rotasinya itu produktif teman-teman ya. Nah, ini kandang berikutnya. Nah, ini indukan. Nah, kemudian ini anakannya ini satu. Ini sudah waktunya disapih ini ya, sudah hampir 1 bulan ya. Ini sudah hampir disapih ini. Nah, berikutnya ini. Nah, ini sudah saya sapih ya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ini sudah mulai dekem itu di sarang ya. Betinanya ini sudah mau bertelur teman-teman ya. Jadi pokoknya ketika kita selalu perhatikan ya, dan kita selalu usahakan pakannya juga yang pakan bagus, kemudian usianya usia produktif, itu produksi akan jalan terus teman-teman. Jadi sederhana lah untuk menyiapkan bagaimana caranya supaya bisa cepat produk. Tuh ya, ini hampir bertelur kembali. Kemudian di kandang lain, wah ini sudah tangkring ini penyikanyanya. Ini usia 1 minggu lebih ini anakannya ya. Ini indukannya itu. Oke teman-teman, jadi intinya begitu ya. Ketika kita ingin sukses beternak, kemudian produktivitasnya lancar. Jadi mudah-mudah saja ya. Yang penting kita harus telaten ya, telaten bagaimana caranya supaya burung itu kondisinya sehat dan produktivitasnya lancar. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Mas Kid dari Ring Kamboja Bird Farm Banjarnegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.